Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nakmah Kusairo, CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan terkait modul 1.2 mulai dari diri, trapesium usia dan roda emosi, nilai serta peran guru. Nah, di sini ada trapesium usia. Pertama, di sini saya lulus SD usia 11 tahun. Kemudian lulus SMP 14 tahun, lulus SMA 17 tahun, dan lulus S1 21 tahun. Usia saya saat ini 31 tahun. Nah, di sini di usia kerja saya mulai mengajar saat saya lulus SMA, yakni ketika saya berusia 17 tahun. Kemudian di sini ada peristiwa negatif dan positif yang kaitannya dengan trapesium usia. Pertama, saya mengalami peristiwa negatif itu saat saya di usia SD dan SMA. Nah, selisihnya sekitar 24 tahun. Kemudian untuk peristiwa positif, saya mengalami hal tersebut di usia SMP sampai ke SMA. Selisihnya itu sekitar 19 tahun. Dimulai dari peristiwa negatif, ada beberapa peristiwa negatif yang tidak pernah bisa saya lupakan. Nah, keterlibatannya mencakup kepala sekolah, guru kelas, dan para murid-murid. Yang pertama, peristiwa negatif saat saya SD. Jadi, semua murid di sekolah saya mempunyai rangkuman fotokopian setiap mapelnya. Nah, ketika ulangan tiba, baik lisan maupun tulisan, siapapun yang tidak bisa menjawab soal, guru tersebut akan langsung membakar fotokopian anak tersebut, lalu abunya itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dan langsung disuruh meminumnya. Jadi hal itu membuat saya sangat takut, sedih, nangis, bahkan merasa udah mau muntah. Itu benar-benar kecewa banget guru sampai memperlakukan seperti itu, mungkin dengan tujuan agar kita disiplin dan rajin belajar. Kemudian peristiwa negatif yang kedua terjadi saat saya SMA. Keterlibatan di sini mencakup guru mapel dan para siswa. Saat saya SMA ada guru yang sangat killer juga. Jadi ketika saya dan murid lainnya tidak bisa menjawab soal, maka harus lari mengelilingi lapangan. Ukuran lapangan tersebut setara dengan lapangan stadion sepak bola yang saat ini tuh masih aktif digunakan. Selain itu juga biasa digunakan untuk kegiatan perkemahan jambore ranting. Bisa dibayangkan seluas apa lapangan tersebut. Jika salah satu soal maka harus lari 10 putaran. Jika salah 2 soal maka 20 putaran dan seterusnya. Tapi ironisnya hal itu tidak berlaku untuk murid yang cantik. Hal itu sangat-sangat diskriminasi. Ketika yang cantik salah, mereka mendapatkan bimbingan untuk merevisi jawaban. Tapi jika saya salah, saya tidak dikasih kesempatan untuk merevisi jawaban saya. Saya langsung mendapatkan hukuman untuk lari mengelilingi lapangan. Saya sangat-sangat kecewa, marah, sedih, bahkan benci banget sama guru tersebut. Bahkan saya juga benci banget sama teman saya karena mereka itu punya wajah yang cantik sedangkan saya tidak punya wajah yang cantik dan harus mengalami nasib yang seperti ini. Itu gak bisa banget saya lupain. Kemudian peristiwa positif, dampak positif saya peroleh saat saya di SMP dan SMA. Karena sebelumnya saat saya SD sudah belajar mati-matian dengan keras agar tidak meminum abu fotokopian, sehingga berdampak saat saya masuk SMP. Saya bisa mengikuti pelajaran dengan sangat baik, bahkan selalu mendapatkan peringkat 2 besar dalam 3 tahun berturut-turut. Begitu pula saat saya di SMA, saya tidak berwajah cantik. Yang saya bisa lakukan hanya belajar dengan sungguh-sungguh agar terhindar dari hukuman lari mengelilingi lapangan. Dampaknya saya mendapatkan peringkat 1 selama 3 tahun berturut-turut. Selalu diikutsertakan dalam kegiatan lomba, kemudian juga bisa menjadi sekretaris OSIS dan ketua Dewan Ambalan Pramuka, serta juga dipinta melatih pramuka di beberapa sekolah terdekat.
Nah, momen itu tak pernah bisa saya lupakan sampai saat ini. Bahkan saya ingin sekali melupakannya, tapi entah mengapa selalu terbesit di benak saya. Kejadian itu sangat menjadi pelajaran dalam hidup saya sampai saat ini. Saya menjadi guru, bahwa berarti pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan itu akan terlintas terus dalam benak anak sampai kapanpun. Oleh karenanya, sebisa mungkin kita untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar yang terlintas dalam ingatan selama hidup mereka saat bersekolah semua hanyalah kebahagiaan. Dengan demikian, bahwa sejatinya peran seorang guru adalah membimbing, menuntun, dan memfasilitasi serta mengarahkan para siswa agar tetap di jalur yang sesuai dengan kodratnya, agar pembelajaran yang diberikan menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, nilai-nilai dan peran saya dalam menggerakkan. Yang pertama, nilai-nilai saya dalam menggerakkan. Ada mandiri. Saya berusaha mungkin berinisiatif sendiri untuk mengikuti berbagai pelatihan, belajar bersama senior, dan kegiatan lain yang mendukung. Yang kedua, ada kolaboratif, berusaha membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis baik dengan komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, inovatif. Saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, ada reflektif. Saya berusaha memperbaiki diri, belajar dari pengalaman sebelumnya, dan menerima masukan dari rekan sejawat. Kemudian peran dalam menggerakkan. Berusaha menjadi motivator untuk siswa agar memunculkan keberanian, percaya diri, kemandirian, dan menumbuhkan kreativitasnya. Baiklah, itu tadi penjelasan saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.